juga kadang bahaya loh. Teris lah. Oke, Teris. Wah, sebenarnya ini hero yang susah dipegang loh sama Teris. Jujurnya ya. Tapi ya mungkin karena nyari badannya juga sih. Masih oke. Oke, kemunculan dari Martis nih kembali lagi hadir untuk saat ini dan kita belum tahu berarti Julian bakal ada di posisi mana. Masih bisa di area mid, masih bisa di area jungler dan semuanya akan bergantung kepada permainan dari NIP Flash seperti apa yang ingin mereka bawakan dan Homeboyz dengan 1 poin pertama mereka yang sudah di-secure. Apakah mereka bisa melanjutkan tren positifnya dan semua itu? Terima kasih banyak untuk Neve, Nomo, dan juga Liam. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, apakah lu setuju dengan komposisi dari hero-nya? Kurang sih. Kurang. Nah, kalau misalnya kurang, apa yang paling menurut lo cocok dengan draft mereka yang unik dari NIP Flash? Kalau buat aku ya, Yes. ya aku sukanya ngelihat dari cowoknya tetap di ROM, Oke. Juliannya di mid, Julian Martisnya di mid, jungle, Martis di jungle, Ruby-nya XP. Ruby di XP. Oke, Ya. itu dari awal. Ya, Kalau kalau gue lebih suka tetap cowoknya di arah mid, jungle-nya siapa tuh? Hades dengan Julian, Rom-nya pakai Ruby, EXP-nya pakai Martis. Oke, tapi ternyata tadi kita udah mulai berdebat di Udah berdebat. di draft pick, ternyata gak ada yang bener. Karena kenapa aku bisa bilang di samping? Karena mereka punya chance untuk bisa membuat sepat. Minimal dia nggak kalah, Ya. minimal dia punya power defensif juga. Kalau kondisinya saat ini, sepat punya power lebih atas sosok Ruby. Dan lihat, JPL akan coba memaksa mendapatkan 1 point kill atas seorang Son dan 1 point kill berhasil dapatkan oleh seorang Courtesy. Early game Martis pressure memang tidak bisa dipungkiri. Tapi ini bukan bermain hanya di awal kita masalahnya. Betul, dan aku sempat ngomong kan tadi di game 1 bahwa NIP Flash ini punya banyak banget strategi dan ini salah satunya ditunjukin lagi. Martis mid lane, oke lah kita ngelihat Ruby mid, Terizla mid, tapi kita jarang banget ngelihat adanya Martis di area mid lane dan sekarang NIP Flash akan membuktikan bahwa apakah itu efektif atau tidak. Sebenarnya kalau ditanya kenapa gue nggak setuju banget kalau misalnya Martis di area mid, bukan tanpa alasan. Karena mid lane ini salah satu jangkar permainan untuk zaman sekarang. Meta sekarang, dan dia butuh berada kuat di area mid to the late game. Nah, Martis ini cuma early-nya doang dia kuat masalahnya. Dan dia nggak ada escape skill lagi. Kalau misalnya Mortal Coil-nya udah habis, ditambah lagi depan sana, Son akan memaksa 1 point kill dapatkan. 1 point kill-nya didapatkan oleh Nets lagi. Ini berbahaya sekali. Tanpa adanya The Way of Dragon, JPL mencoba untuk melakukan cover ke arah bottom lane. Itu akan useless. Ya, dan ini menjadi satu awal yang baik pastinya untuk Homeboyz juga. Mereka concern banget terhadap Phoenix-nya. Yang dimana kali ini JPL mencoba untuk mempertahankan adanya wave agar tidak membuat leveling dari Phoenix terhambat. Dan kembali ada pertukaran sebenarnya, bukan first blood, sebenarnya dari 1 point kill. Ditukar lagi dengan ada Turtle, penalty zone. Oke. Memancing karena Diablo dengan flickernya udah cukup bagus. Dan jujur ya, tadi ketika JPL di arah bottom lane dan dia nahan waktu untuk Homeboyz, tapi pertukaran dengan Turtle yang dimiliki dari tim NIP Flash itu worth it banget. Ya. Dan semenjak MSC 2017 sampai sekarang, Chow itu adalah menjadi most pick hero. Dan dengan pick ini, di tangan dari JPL menjadi pick ke 158 dengan 56% win rate-nya. Jadi Chow ini memang hero yang menurut aku tidak lekang oleh waktu Setuju? dan juga fleksibel. Jujur tidak lekang oleh waktu sama tidak lekang oleh meta. Ya itu dia. Dan fleksibelnya itu loh, Ya kalau dulu bisa, XP. bisa ditanya, seluruh meta yang udah terjadi di Lane of Dawn, kalian coba pikirkan lagi, coba kalian ingat-ingat lagi, itu selalu ada Chow di dalamnya. Entah dari EXP damage, ROM, dan bahkan di depan sana 1 point kill harusnya di tangan dari seorang Courtesy, tapi sayangnya Flicker terpancing begitu saja. Trigger yang dilakukan oleh seorang Chibi berhasil membuat tim NIP Flash kali ini nggak punya power Flicker dan Courtesy cuma punya Mortal Coil untuk pulang. Yap, dan satu buah trigger ya terhadap source spell-nya tersebut juga membuat harusnya nantinya agresivitas dari Courtesy agak sedikit dibungkam tipis aja. Tapi memang waktu tersebut juga ini tidak bertepatan dengan adanya turtle yang muncul karena masih harus menunggu sekitar 35 detik lagi. Sedangkan kita melihat untuk Chibi ini tidak terlalu seaktif di sebelumnya ya, karena sekarang mereka punya stopper nih dari Ruby yang tadi memang jatuh ke tangan dari Sepat dan sekarang ada di tangan dari NIP Flash yang kita tahu bagaimana chaining sisi ya, sisi-sisi kecil yang juga nantinya akan mengganggu laju pergerakan dari sosok assassin ini perlu diperhatikan. Makanya Chibi kayaknya butuh perhitungan dan terlihat cukup ragu-ragu kali ini. Ya, perhitungan yang dia harus matang ketika masuk dan keluarnya, satu. Dan kedua, kondisi yang dia alami kali ini nggak terlalu baik ketika adanya
turtle pertama sudah di tangan dari NIP Flash. Walaupun dari Chibi dan kawan-kawan sudah berhasil mendapatkan 1 buah point kill, tapi Homeboy sudah dibalaskan dengan adanya NIP Flash juga mendapatkan 1 buah point kill. Dan Son di depan sana mencoba untuk membuat JPL ini sedikit terpressure. Dan bahkan lihat Hades ditutup oleh seorang Sepat bersama dengan seorang Udil. Retributionnya free. Dan bahkan Son di sana mencoba dimakan seorang Phoenix. Pada slash for nothing. Nets karena jalan untuk pulang. Gak ada bisa menyambut seorang Nets dan bahkan hilang begitu saja. Mereka lupa terlalu fokus karena courtesy yang tidak terlalu mahal ketika mereka harus mengawal pergerakan dari Nets. Yep. Tapi JPL sendirian tertinggal sepertinya kali ini tidak apa, hanya buying time aja. Oke, 1 buah point kill dapatkan flicker for defensive dari JPL. Skypiece yang tidak menyala dari sosok seorang Chibi berhasil mendapatkan kerugian yang mahal dan worth it untuk flicker yang dikeluarkan. Yes, dan lepas ya karena dari shadow kill-nya juga. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil sebenarnya untuk Homeboys. Mereka Betul. dapetin turtle, tapi dapetinnya courtesy. Netsnya tumbang dan bahkan turret di arah bawah dengan platingannya berhasil untuk disecure oleh NIP Flash. Ya. Ini Homeboys harus lebih nyari celah lagi sih untuk pertukarannya agar nantinya akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena Sonnya mau dimakan. wah, Sonnya mau dimakan. Kali ini duel trigger telah dikeluarkan, fokus menuju ke dalam sosok seorang Torch all in begitu saja. Dengan para pasukan dari tim Homeboys kembali lagi mereka harusnya udah mulai sadar Son kali ini berbeda dengan adanya Son yang sebelumnya. Son sebelumnya mereka pakai grok, Son yang sekarang tidak pakai grok. Jadi kondisinya ketika Son dimakan berkali-kali, chance dari tim Homeboys untuk mereka bisa kuat dengan Sonnya ini cukup kecil. iya, ini susah sih. Dan apalagi kan kita tahu untuk permainan Kating dari Grok dan juga Arlot kan jauh berbeda ya. Yes, Tapi sempat betul banget. dimakan. Sempat dimakan begitu saja. Phoenix akan free hit dari belakang. Sedangkan Nets gak memiliki damage yang cukup. Dengan adanya final slash 1 point kill. Apakah akan coba didapatkan dari seorang JPL? Lagan posisi shot point. Tapi lihat ditutup oleh seorang Hades. Membuat Homeboys gak bisa mendapatkan 1 point kill tambahan. Mereka harus mulai manajemen laningnya harus diperhatikan. Mereka benar-benar kerugian di 2 lane yang berbeda. Dan bahkan hampir saja mid turret mereka abaikan. Ya, dan bahkan kayak Chibi-nya juga ini lagi sibuk buat farming dulu ya. Dan NIP Flash kayak mereka maksa banget buat adanya fight terus-terusan sehingga mereka unggul dari segi jumlah pastinya. Apalagi dari cooldown untuk skill dari Julian itu sendiri yang akan menjadi power. Jadi adanya team fight, dia udah siap. Oke, The Way After akan menuju ke arah Sepat. Damage yang terlalu besar tapi Sepat masih bisa selamat. Edron gakat. Meanwhile di belakang sana, Van Slash, shot point. Tapi nampaknya Homeboys kali ini mereka tetap kehilangan seorang Sepat. Courtesy cukup kebingungan sedangkan ada Chibi di sana. Tanpa ada shadow kill, dia hanya bisa terdiam. Dan dengan quad shadow yang dia miliki, dia pun gak bisa keluar dari NIP Flash. Membalikan kembali keadaan yang cukup jauh. 7 point kill di tangan dari tim NIP Flash Homeboys. Kali ini mereka harus wake up boys. Karena kalau tidak tim NIP Flash akan mendapatkan point kill yang sangat banyak. Dan bahkan, oh my god! I'm offended with flicker from Diablo. Berubah segalanya mendapatkan keuntungan berlimpah. Snowball tak pada henti. Yap, dan bahkan ini stop untuk Hadesnya nggak ditemukan gitu loh. Dia mau coba untuk memberhentikan laju dari Hades dari siapa? Sepat. Dan Sepat dari tadi dimakan terus. Dan ini pula minimnya juga frontliner yang benar-benar punya durability tinggi ya. Sehingga kita tahu early power dari sosok Julian ini yang menjadi kekuatan. Dan akhirnya membuat adanya juga Phoenix dan juga Courtesy ini berhasil untuk bisa melakukan eksekusi sih sebenarnya. Courtesy di early game kita tahu bagaimana Martis punya power, ganggu banget juga dan bahkan mau di lock juga agak susah ya karena dia punya immune. Dan bahkan kali Sepat dimakan lagi kah? Oke, Sepat akan coba dimakan lagi begitu saja tanpa ada following up damage. Sedangkan tim dari Homeboys mereka sudah dimakan berkali-kali. Kalau aku lihat yang saat ini bisa dilakukan oleh Homeboys adalah gimana caranya Udil jalan barengan sama Sepat. Kenapa? Setidaknya Sepat dan Udil ini punya waktu yang banyak. Free hit bisa dilakukan oleh seorang Nets. Cuma ngomongin Son untuk bisa nge-initiate 1 atau 2 agak cukup berat. Ya, dan bahkan ini 5.000 gold lead ya yang dipegang sama NIP Flash ini susah banget sih buat dipecahin tabungannya sama Homeboys. Mereka juga dalam keadaan tertekan, Chibi nggak bisa berbuat banyak juga. Dan mau nggak mau nih sosok depannya dari Sorn ataupun Sepat ya dari tadi dimakan terus-terusan kan. Jadi susah banget pastinya untuk bisa cari momentum buat make a play. Dan bahkan NIP Flash juga nggak segan-segan sih untuk bisa langsung tabrak balik. Ya. Dan aku setuju banget dengan untuk nabrak balik. NIP Flash punya power yang cukup dan maksimal. Sekarang lihat, ngomongin Julian dia udah punya 2 core item yang sangat mahal. Ini kalau bisa kita bilang adalah fancy item. Dengan adanya Holy Crystal, dengan adanya 1 buah Blood Wings, itu udah fancy banget item yang dimiliki dari Julian. Dan Hades, tanpa ada sosok seorang JPL pun dia mau lakuin solo pick off terhadap Sepat, dia masih bisa loh. Yep. Damage-nya cukup.
Dan terlihat ya sekarang Lord bisa di-secured oleh NIP Flash yang langsung muncul juga di arah bawah. High ground mereka coba untuk ngandelin ke arah Udilnya juga sih buat punya power clear juga. Tapi kali ini Mau Phantom dan Flicker terhadap seorang sempat dengan Finance setelah dibalikan kembali ke arah Diablo. Dengan tenaga tapi di belakang sana dari Chibi dengan shadow kill-nya tidak bisa mendapatkan apapun. Dan harus mundur ke arah belakang dan ditungguin oleh JPL. Stand by on position. Target utama mereka adalah Chibi. Sedangkan Chibi di depan sana dia nggak bisa mendapatkan point kill apapun dari Courtesy. Early game mereka kalau nggak coba disengage dan nggak coba untuk ngulur atau memolorkan waktu yang dimiliki dari Homeboys, mungkin NIP Flash akan dapat game ini dengan cepat. yes, dan ternyata strategi yang sama untuk Homeboys dengan membawa ke arah Roger dan juga Hayabusa ini udah langsung dijawab sih sama NIP Flash. Karena early game mereka memang kuat, tapi mereka harus molor gimana cara waktunya, kita nggak ada yang tahu. Sedangkan DMS saya berhasil dapatkan satu point kill. Mundur ke arah belakang Diablo, terkena DMS dari turret dan harus tumbang begitu saja. Dengan adanya sosok dari Vanis terkena penalty zone dan di follow up oleh tim Homeboys, seharusnya dia bisa jadi satu point kill. Tapi sayang sekali Chibi di sana hampir saja nyawanya terenggut ketika ada Decimate is on boy terhadap dirinya. Untung damage-nya masih belum cukup. Ini ngeri sih, gerakan-gerakan Chibi ini resikonya tinggi banget kan. Maksudnya dia udah 2 kali kena punish juga dan STC replay. Kita akan lihat, memang terlalu dalam sih. Coba untuk nge-follow ke arah Lordnya, tapi jangan lupakan bahwa masih ada Arlot pula yang membuat akhirnya out of position terjadi bagi pemain-pemain dari NIP Flash. Dan usaha untuk penalty zone dari Sepat menuju ke arah Phoenix ini masih belum berhasil. Dash ability yang dimiliki dan bahkan pengembalian damage yang dilakukan oleh Phoenix ini cukup optimal. Dan bahkan kita akan melihat. Oh, ini mau dimakan. Enggak. Soalnya tadi siapa namanya JPL udah nunjukin batang hidungnya tuh di situ. Atau hanya bait belaka? Ini udah permainan mental nggak sih kalau udah menginjak ke menit-menit krusial seperti ini. Karena dalam keadaan tertekan Homeboys, keputusan apa yang dilakukan pula dalam keadaan tertekan tuh kayak jadi serba salah kan. Setuju banget. Mereka Jadi- harus molor waktunya aja. Poin mereka satu itu, Yap. molor waktunya sampai ke arah metode late game, sampai mereka punya power yang sama, udah that's it. Mereka punya power solid juga. Ya. Pertama, kenapa aku bilang mereka punya power solid? Junglernya sama-sama punya one way ticket. Julian kalau enhance udah kepake, udah jalan kaki. Shadow kill, nggak ada quest shadow, jalan kaki. Tapi di sini yang plusnya dari tim NIP Flash adalah early mereka kuat dan Homeboys plusnya adalah mid to the late game, sustain team fight. Udil megang hal tersebut. Oke. Udil punya spammingnya. Untuk sustain team fight-nya ya, tapi sayangnya damagernya ini yang harusnya punya power di early kayak Hayabusa dan Roger ini dibungkam kan. Jadi agak berat sih pastinya buat Homeboys, tapi kita akan melihat ini akan menjadi Lord yang harusnya bisa di-secure sama NIP Flash. Karena kita melihat juga bagaimana Diablo dan JPL melakukan zoning out atas pemain-pemain dari Homeboys. Gak apa-apa kalau Sepat harus dimakan lagi kalau menurut aku, asalkan tukarnya 4 itu worth it. Asalkan tukarnya 4, tapi kalau tukarnya masih cuma 1 doang, nggak worth it sama sekali. Yap, dan Tepat dibutuhkan untuk sisinya. Homeboys juga memilih untuk tidak memaksakan diri ngontes ya. Dia lebih fokus untuk bagaimana mereka set up defensif terlebih dahulu sembari menunggu juga untuk laju super wave minion yang cukup di freeze di arah bawah. Sakit uga tuh gue liat-liat. Udah gede ya. Iya udah gede, sakit uga. Oke, Lordnya udah jalan. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana juga memberhentikan laju dari Hades dan Phoenix sih. Laju dari Hades sih selama soulnya kali ini bisa membalikin keadaan nggak masalah. Nah itu dia, kalau enhance-nya udah keluar, itu waktunya tim Homeboys seharusnya punya power. Nah sekarang dengan adanya Console Gaming, CPL akan menuju ke arah belakang. Siapa yang akan coba didapatkan? Karena Udil free hit di depan sana, tapi untungnya Udil memiliki sosok dari Purify yang tidak bisa di pick off secara instan. Oke, Lordnya udah jalan juga. Base turret yang menjadi target di arah Chibi. tengah dan Chibi berusaha untuk clear wave di arah atas. Oke, Chibi shadow kill dengan Winter Crown membuat para pasukan dari tim Homeboys. Bola si Chibi hilang begitu saja. Follow your damage yang terjadi terhadap pasukan dari tim Homeboys. Mereka membalikan kembali kanan, tapi damage yang instan membuat tim Homeboys kehilangan 2 pemain dapat 3. Oh my god, ini bencana. Serumpun harus kehilangan founder wipe out. And NIP Flash membalaskan kembali kanan dan ini dia. Triple kill from Phoenix menutup dengan manis tim NIP Flash takes the game. Oke, mungkin Harit di game pertama masih belum berhasil untuk membawa kemenangan, tapi ternyata jawaban diberikan oleh NIP Flash membungkam adanya snowball effect dari Chibi dan juga Nets.